Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini saya akan sharing sama kalian semua rahasia saya bisa dapat 10 juta per bulan dari jualan produk digital aja. Emangnya bisa? Jawabannya bisa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dulu di awal. Yang pertama adalah untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini, tentu bukanlah sesuatu yang instan. Pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dan juga akan ada proses yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah pastikan teman-teman nonton videonya ini tidak di skip-skip. Tonton secara utuh supaya nggak ada misinformasi yang akan kalian terima. Yang ketiga, pastikan kalian mulai detik ini memiliki mindset oportunis. Jadi kalian bisa melihat peluang apa yang bisa kalian lakukan setelah menonton full video ini. Itu aja yang perlu saya ingatkan di awal. Langsung aja kita bahas materinya. Kurang lebih ada 4 hal yang akan saya sharing sama teman-teman semua. Yang pertama, saya akan cerita dulu kenapa saya bisa main produk digital. Yang kedua, apa sih itu produk digital dan kenapa harus teman-teman cobain main produk digital. Terus kalau udah tahu apa itu produk digital dan mungkin teman-teman juga udah tertarik, teman-teman juga harus tahu kira-kira cara bikinnya gimana dan jual produknya itu di mana. Yang terakhir nanti baru deh saya akan sharing sama teman-teman kira-kira step by stepnya biar bisa dapetin 10 juta pertama dari produk digital, apa yang harus teman-teman lakuin. Saya akan coba cerita dulu kenapa saya bermain produk digital. Jadi kurang lebih sekitar sebulan belakangan ini saya coba ngulik di beberapa platform kira-kira bisa nggak sih kita ini menghasilkan uang dari rumah aja. Ternyata bisa. Salah satunya adalah dengan menjual produk digital. Apa itu produk digital? Singkatnya adalah sebuah produk yang nggak ada bentuk fisiknya. Dan ini bisa dibuat dari pengalaman kita, kemampuan kita, atau pengetahuan kita. Nanti detailnya saya akan bahas di slide setelah ini. Tapi kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Saya mulai bulan lalu dan penjualan pertama saya adalah di tanggal 18 Agustus. Itu adalah penjualan pertama saya untuk ebook playbook S breaking saya. Dan sampai detik ini di tanggal 4 September, berarti belum sampai 1 bulan kan, itu udah bisa menghasilkan sekitar 10 jutaan. Dan itu 2 jutanya lagi itu dari ebook yang satu lagi ya, yang saya sebenarnya baru jual nih awal bulan ini. Berarti kan berapa hari itu, 4 hari menghasilkan 2 juta rupiah. Dan jujur saya agak kaget bisa menghasilkan uang seinstan ini dari rumah aja dan cuma dengan jualan produk digital. Makanya saya mau sharing sama teman-teman, barangkali teman-teman berminat dan pengen juga coba untuk jualan produk digital sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham apa itu produk digital, singkatnya adalah sebuah produk yang nggak ada bentuk fisiknya, tapi itu dibuat berdasarkan dari pengalaman kita, pengetahuan kita, atau kemampuan kita. Nah, nanti dari situ kita bisa kemas untuk menjadi sebuah e-book, sebuah e-course, sebuah podcast, atau bahkan template berdasarkan kebutuhan market yang akan kita tuju nanti. Terus kenapa kita harus coba bermain produk digital? Yang pertama, demand-nya tinggi teman-teman. Kebutuhannya sangat tinggi banget untuk era digital saat ini. Kedua, market pasarnya ternyata luas banget. Kenapa luas? Karena kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan kalaupun produk kalian bisa di luar negeri, ya jual juga aja ke luar negeri. Yang ketiga adalah minim modal.
Yes, betul banget karena produk digital dengan produk fisik perbedaannya adalah modal ya teman-teman. Kalau produk fisik tentu banyak banget yang akan kita hitung. Sebutannya adalah HPP-nya lah. Tapi kalau misalnya produk digital yang kita butuhkan adalah waktu untuk membuatnya. Setelah udah dibuat, nanti kita udah enak, tinggal fokus jualan aja. Jadi bener-bener minim modal banget. Terus cara buat produk digital itu dari mana dulu sih mulainya? Yang pertama yang harus clear ya adalah kenali dulu diri teman-teman sendiri. Kira-kira ada nggak sih pengalaman, skill, atau pengetahuan yang teman-teman punya dan itu ternyata bisa menjawab masalah orang lain? Contoh, misalnya kayak saya nih, saya kebetulan adalah seorang MC, seorang icebreaker juga. Itu adalah sebuah skill yang saya miliki, saya juga punya pengalamannya. Dan ternyata ada orang yang pengen jadi MC dan juga mungkin ada orang yang pengen bisa juga ice breaking. Nah, itu adalah sebuah masalah yang dirasakan oleh sebagian orang. Untuk membantu mereka, saya buat produk digitalnya. Singkat cerita seperti itu. Atau kalau teman-teman misalnya nih bisa bikin kopi, barista lah, mantan barista. Bisa juga bikin resep-resep kopi yang mungkin nanti bisa ditiru juga sama orang-orang yang lagi suka-sukanya ngopi. Atau kalau misalnya teman-teman saat ini adalah seorang penceramah, bisa juga teman-teman misalnya bikin kumpulan khutbah Jumat yang bisa dipakai. Itu adalah salah satu contoh produk digital yang tadi diambil dari pengalaman kita, skill kita, dan pengetahuan kita untuk siapa? Untuk menjawab masalah orang lain. Jadi pastiin dulu ada orang yang butuh, itu kata kuncinya. Jadi ada gap informasi yang kita tahu orang lain nggak tahu. Nah, bikinlah produk digitalnya. Singkat cerita seperti itu. Yang kedua, kalau kita udah tahu nih, misalnya dari skill kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, ternyata ada yang bisa menjawab masalah orang lain. Langkah selanjutnya adalah kita mulai kemas. Itu menjadi sebuah solusi. Kita jadiinlah produk, baik itu berbentuk tulisan seperti e-book, berbentuk video seperti e-course. Kita susun secara rapi dan terstruktur agar itu bisa dimiliki orang lain dan jadi solusi buat masalah dia. Setelah nanti udah dibikin, lalu kita mulai nih. Harus tahu juga kira-kira mau didistribusikan di mana. Yang pertama bisa lewat media sosial teman-teman sendiri. Lalu yang kedua, teman-teman bisa pakai beberapa web-based platform yang bisa digunakan. Ada Mayar, ada order online, ada Utas, ada Link ID, dan ada Triversity. Itu adalah beberapa platform. Awalnya saya pakai Mayar, tapi satu dan lain hal jadinya saya pindah ke Triversity. Kenapa? Karena itu tadi ya, namanya platform itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Cari aja yang menurut teman-teman nyaman, yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Itu untuk proses menjualnya. Nah, udah tahu nih tadi cara bikin produk kayak gimana dan tahu cara jualnya itu di mana. Nah, terus ini adalah harapan teman-teman pasti kan punya 10 juta pertama dari produk digital. Stepnya adalah yang pertama, teman-teman tulis dulu deh kira-kira kemampuan apa yang teman-teman miliki, pengalaman apa, pengetahuan apa yang bisa di-sharing sama orang lain. Tulis dulu biar rapi. Kalau udah, langkah selanjutnya adalah teman-teman mulai nih tentuin dari yang teman-teman punya ini yang bisa di-sharing mau dibuat seperti apa. Apakah dalam bentuk e-book atau e-course? Kalau udah ditentuin, langkah selanjutnya adalah teman-teman mulai susun dengan rapi, susun dengan terstruktur apa yang teman-teman mau buat supaya nanti itu bisa mudah dipahamin sama calon customer teman-teman atau orang yang butuh informasi tersebut.
Selanjutnya adalah luangkan waktu teman-teman. Ini wajib banget, walaupun teman-teman misalnya ngajar atau ngantor, pastiin teman-teman menyediakan waktu buat bikin produknya. Kalau misalnya itu e-book, ya teman-teman luangin waktu buat nulis. Kalau produknya e-course, teman-teman harus nyediain waktu buat ngetek video. Nah, bedanya produk digital dan produk fisik adalah teman-teman cukup banyak luangin waktu dalam pembuatannya. Setelah itu produknya jadi dan bisa dijual berkali-kali. Itu adalah salah satu keuntungan produk digital. Dan yang terakhir, wajib banget teman-teman juga mempelajari yang namanya digital marketing. Minimal cara menggunakan FB Ads atau copywriting. Kenapa? Karena percuma produk bagus tapi nggak ada yang beli. Ya kan? Percuma produk bagus tapi nggak ada yang tahu produknya. Nah, salah satu cara instan dapetin uang instan adalah dengan menggunakan FB Ads atau iklan. Mungkin bedanya saya sama teman-teman adalah saya kebetulan sudah menguasai digital marketing terlebih dahulu. Jadi sebulan terakhir saya hanya fokus bikin produknya aja. Makanya saya bisa langsung jualan dan dapetin 10 juta pertama kurang dari 1 bulan aja. Tapi nggak usah khawatir kalau teman-teman hari ini masih belum menguasai digital marketing ataupun masih bingung ternyata mau bikin produk digital apa. Saya akan coba kasih rekomendasi sama teman-teman. Jadi kebetulan ini ada 3 e-course yang menurut saya rekomendasi lah buat teman-teman. Kalau yang paling saya rekomendasiin adalah yang Rich Creator Incubator. Kenapa? Karena di sana kalian akan dibimbing selama 2 bulan. Bener-bener dari nol, yang mana kalian dari yang nggak tahu bikin produk digital apa, sampai kalian akan diajarin nanti cara ngiklannya kayak gimana. Dan bisa dipastiin nanti teman-teman bisa dapetin profit dari produk digitalnya tanpa harus belajar sendiri, buang-buang waktu, dan banyak keluar uang pastinya. Jadi biar lebih instan, cukup contek aja dari orang yang udah berhasil dan bisa kita langsung praktekkan, saran saya. Atau kalau teman-teman ngerasa, aduh Mas Isan, saya kayaknya udah bisa iklan nih kayak Mas Isan, tapi saya masih bingung bikin produk apa. Nah, kalian bisa ambil yang tengah aja, yaitu adalah mini ebook profit formula. Di sana nanti teman-teman akan diajarin cara bikin ebook, bukan cuma bikin, tapi ebook yang bisa menjual. Jadi nggak asal bikin ebook tuh. Nah, nanti untuk cara memasarkannya ya pakai cara teman-teman sendiri. Itu untuk yang tengah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman posisinya misalnya saat ini udah tahu mau bikin produk apa, udah bisa bikin produknya, tapi nggak tahu cara iklannya. Saran saya ambil yang terakhir. Kalian akan diajarkan selama 1 bulan gimana cara iklan yang profit. Karena kalau udah ngomong iklan, kalau kalian coba-coba berarti siap-siap aja boncos. Kalau modal kalian gak gede berarti kalian rugi. Nah, biar kalian gak rugi, saran saya lagi-lagi contek aja sama yang udah pengalaman biar lebih instan, lebih hemat waktu belajar kalian. Simple. Nanti untuk linknya dimana kalian bisa belajar akan saya taruh di deskripsi. Silakan dicek masing-masing aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Terakhir, penutup dari saya adalah ingat teman-teman bahwa nggak ada jalan pintas jadi kaya raya selain kita ini mau berani berinvestasi untuk leher ke atas. Maksudnya gimana? Jadi nggak usah takut teman-teman ngeluarin uang buat ngambil pengalaman orang lain, buat belajar sama orang lain. Kalau memang yang diajarkan itu bisa bikin kita 10 langkah ke depan mencapai kesuksesan kita. Itu aja teman-teman mungkin yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Selamat mencoba dan semoga teman-teman juga bisa nerbitin produk digitalnya sendiri dan dapat penghasilan 10 juta per bulannya.